Siang itu, para siswa SMP lagi bermain di sekolahnya. Kebetulan itu adalah hari Sabtu dan seluruh siswa membawa alat pembersihan. Hari ini memang menjadi momen favorit di kalangan para siswa-siswi. Tak terkecuali dengan si Angga, seorang siswa kelas 2 SMP di salah satu SMP yang ada di Bali. Saat itu, Angga lagi duduk bersama teman-teman cowoknya di depan kelas karena pembersihan sudah selesai. Dan sambil menunggu bel untuk pulang, Angga dan teman-temannya cerita tentang kejadian horor. Tiba-tiba datanglah satu geng siswi sekelas dengan si Angga, dan mereka nimbrung bareng. Semakin lama mereka semakin asik membicarakan tentang kejadian horor, dari leak sampai kuntilanak. Tak lupa juga mereka bercerita tentang mistisnya sekolah SMP di mana tempat mereka belajar saat ini. Dan ketika lagi asik bercerita, Rina, seorang siswi cantik temannya Angga, nyeletuk berbicara tentang jelangkung. Kala itu Angga belum tahu betul apa itu jelangkung. Di sini Rina bercerita tentang apa yang dilihatnya dan ditonton di televisi. Semakin kesini semakin asik ceritanya Rina untuk didengar. Angga pun semakin penasaran, apa itu jelangkung? Angga bertanya ke Rina, "Rin, gimana caranya main kayak gitu?" Rina pun menjawab, "Aku lihat di TV mereka memakai kertas, lalu kertas itu diisi abjad A, B, C, D sampai Z. Lalu di atas kertas itu dikasih koin. Sambil kita pegang koin itu pakai telunjuk, kita berdua lalu baca mantra. Di sana dah arwah yang dipanggil akan memberitahu namanya. Serem pokoknya. Aku nonton gak berani sendiri. Kemarin ibu tak suruh nemenin," jawab Rina secara yakin dan jelas. Angga pun semakin penasaran dan berpikir kalau itu sangatlah seru dan menegangkan. Tiba-tiba bel sekolah berbunyi, tanda mereka harus segera pulang. Angga, Rina, dan yang lainnya bergegas untuk pulang. Ada yang dijemput oleh orang tuanya, ada pula yang berjalan kaki seperti si Angga. Angga pun berjalan kaki dari sekolah menuju ke rumahnya bersama teman-teman sedesanya. Di jalan, Angga bertemu dengan sahabatnya yang satu desa, yang sering diajak bermain, namanya Deva dan Buki. Mereka berjalan bersama menuju arah pulang. Tengah-tengah perjalanannya pulang, Angga berbicara tentang jelangkung kepada Deva dan Buki. Angga bercerita seperti apa yang diceritakan Rina kepadanya saat di sekolah tadi. Lalu Angga mengundang Deva dan Buki datang ke rumahnya untuk diajak bermain jelangkung. Awalnya Deva dan Buki takut sekali, tapi karena paksaan dari Angga, mereka pun sepakat pulang sekolah mereka akan datang ke rumahnya Angga. Singkat cerita, Deva dan Buki datang ke rumahnya Angga. Di sana mereka lalu mempersiapkan alat-alat sesuai yang dijelaskan oleh Rina. Lalu Angga, Buki, dan Deva masuk ke kamar gudang. Di sana memang gelap sekali dan minim cahaya. Kebetulan gudang itu ada di pojokan luar rumahnya Angga. Saat itu mereka langsung duduk melingkar dan sambil sweet siapa yang akan menaruh jarinya di atas koin. Angga dan Buki pun kalah. Di sana Angga dan Buki menaruh jari telunjuknya sambil bernyanyi mantra jelangkung. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak. Setelah mengucapkan mantra itu 4 kali, Angga bertanya, "Siapa namamu?" Dan selang beberapa menit itu tidak ada pergerakan apa-apa. Lalu mereka mengulang lagi dan kembali Angga bertanya, "Siapa namamu?" Di sana koin serasa bergerak sendiri dan menunjuk ke huruf S, A, S, I, H. Ya, sasih. Di sana suasana langsung menjadi horor dan menakutkan.
Walaupun sore, tapi di ruangan itu sangatlah gelap. Dan tiba-tiba di dalam gudang itu ada benda yang terjatuh. Spontan mereka bertiga langsung kabur dan menuju ke rumahnya Angga. Karena ketakutan, Deva dan Buki pun pulang ke rumah masing-masing. Nah, malam inilah yang menjadi klimaks kejadiannya. Malamnya Angga mimpi dikejar oleh sosok perempuan berambut panjang dan menyeramkan. Keesokan harinya, malamnya itu Angga langsung sakit dan meriang. Saat tidur kembali, sosok yang kemarin ada di mimpinya datang lagi dengan meminta sesuatu secara berturut-turut setiap malam. Hampir selama 4 hari dia mimpi yang sama. Sampai Angga pun izin sakit dan tidak masuk sekolah. Karena panas dan sakitnya nggak sembuh-sembuh, orang tuanya mengajak Angga ke rumah sakit. Di rumah sakit setelah cek darah, katanya Angga tidak apa-apa dan hanya terserang virus biasa. Saat Angga sakit, dia selalu ketakutan dan mimpi yang aneh-aneh. Dan karena sakitnya tidak sembuh-sembuh, orang tuanya Angga nginep di kamarnya Angga. Saat malam, Angga kayak orang ngigo dan menyebut nama Sasih. Orang tuanya terkejut melihat Angga ngigo seperti itu. Lalu dibangunkanlah si Angga. Setelah bangun, ditanya sama ibunya, "Siapa Sasih itu, Ga? Kenapa kamu ngigonya serem gitu?" Angga pun bercerita tentang semuanya yang dirasakannya. Besoknya, orang tua Angga mengajak Angga untuk melukat ke griya. Di sana, Ide Pedanda bilang kalau Angga ini didatengin sosok Gregek Tunggek. Dan karena tidak bisa masuk ke rumahnya, Gregek Tunggek itu datang lewat mimpi. Karena pikirannya diserang, Angga jadi sakit. Dan kata Ide Pedanda, Gregek Tunggek itu sekarang diam di pohon yang ada di belakang rumahnya Angga. Mendengar penjelasan Ide Pedanda itu, orang tua Angga pun meminta saran. Dan setelah dijelaskan, keesokan harinya orang tuanya Angga menghaturkan labaan di belakang rumahnya dan menyiratkan tirte yang diberi oleh Pedanda. Setelah itu Angga berangsur pulih dan tidak pernah bermimpi tentang kuntilanak itu lagi. Di sisi lain, Deva dan Buki syukurnya tidak merasakan apa-apa. Mereka akhirnya bisa berkumpul lagi dan kapok untuk bermain jelangkung. Suksema ke Angga ceritanya. Salam Rahayu dari Tutur Malam.